wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divo Yosri Ramadan Putra. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Sini saya akan membahas tentang kebijakan investasi internasional yang merupakan bagian dari materi pengantar ekonomi publik. Pengertian investasi asing. Menurut Todaro tahun 2000, investasi adalah sumber daya yang akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi di masa yang akan datang. Menurut Suparmoko dan Maria R. tahun 2000, menyatakan investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital atau kapital stok. Penanaman modal asing atau PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal asing merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, pengertian investasi asing adalah sebagai berikut. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. Yang kedua, alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Yang ketiga, bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. Selanjutnya, penanaman modal asing dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, investasi asing langsung, yaitu investasi yang ditanamkan dengan mendirikan perusahaan yang di industri atau bidang usaha tertentu, seperti pertambangan, properti, pertanian, dan lain sebagainya. Investasi di sektor real sangat penting karena dapat memberi manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia melalui penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan industri, dan penggarapan berbagai sumber daya ekonomi. Yang kedua, investasi asing tidak langsung. Investasi tidak langsung banyak dilakukan dalam bentuk saham korporasi, surat obligasi, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat utang negara atau SUN. Banyaknya dana asing dari investasi ini memang telah menguatkan nilai rupiah, namun penguatan tersebut tidak ada artinya apabila tidak membawa dampak positif bagi sektor real dan rakyat. Landasan hukum penanaman modal di Indonesia oleh Undang-Undang Nomor 1 1967 tentang penanaman modal asing. Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntunan keadaan bagi ekonomi maupun politik Indonesia, di mana investasi melalui modal asing secara langsung lebih baik daripada penarikan dana melalui pinjaman luar negeri. Sebab melalui penanaman modal asing secara langsung, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikontrol lebih mudah sebab para investor asing berada pada ketentuan hukum di Indonesia. Sedangkan melalui pinjaman luar negeri, Indonesia akan lebih memperoleh sisi negatif sebab melalui pinjaman luar negeri Indonesia akan dikenai aturan-aturan yang berasal dari pihak pemberi pinjaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal dapat diartikan sebagai pasar yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi. Fungsi pasar modal yang pertama sebagai penghimpunan dana masyarakat, sebagai pendorong perkembangan investasi, sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan, yang keempat sebagai sarana alternatif investasi bagi investor. Peranan investasi asing. Yang pertama, sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, membantu dalam proses industrialisasi yang sedang dilaksanakan. Yang keempat, membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran. Yang kelima, mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Yang keenam, menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang terakhir, menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal. Secara garis besar, penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi negara sedang berkembang dapat diperinci menjadi 5. Yang pertama, sumber dana eksternal atau modal asing dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan struktur produksi dan perdagangan.
Ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural. Yang keempat, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi. Meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif. Yang terakhir, bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis, adanya modal asing akan membantu untuk mendirikan pabrik-pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia, dan sebagainya. Selanjutnya, dampak dari investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bertambah dampak positifnya. Yang pertama, masuknya modal baru untuk pembangunan. Yang kedua, menambah devisa negara. Yang ketiga, berdirinya perusahaan-perusahaan baru sehingga adanya pemasukan bagi negara berupa pajak penghasilan. Yang keempat, penyerapan tenaga kerja. Yang kelima, berpengalaman di bidang teknologi. Yang keenam, manajemen yang baik. Yang ketujuh, berpengalaman dalam perdagangan internasional atau ekspor maupun impor. Yang kedelapan, menciptakan permintaan produk dalam negeri sebagai bahan baku. Yang kesembilan, permintaan terhadap fluktuasi bunga bank dan falas. Yang 10, memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah. Dampak negatifnya. Dengan masuknya investasi asing di Indonesia, tidak selamanya akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, perusahaan asing yang dikelola oleh pihak asing, maka kebijakan manajemennya sesuai dengan operasional perusahaan asing. Yang kedua, manajemen keuangan perusahaan asing bersifat tertutup sehingga perusahaan tidak dapat diketahui sehat atau tidak. Yang ketiga, sumber daya alam yang dikelola asing dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur undang-undang sering menimbulkan dampak lingkungan dan sosial di mana perusahaan baru tersebut akan didirikan. Bagi hasil atau produk sharing, tidak sebanding dengan kerusakan yang timbul dan harus ditanggung oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri. Yang kelima, perusahaan asing mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan keuntungan dibawa ke negaranya. Yang keenam, diskriminasi pendapatan antara pegawai asing dan pegawai lokal. Yang ketujuh, manajemen produksi sulit untuk diawasi, terutama dalam perkembangannya. Yang kedelapan, perusahaan asing yang akan menguasai pasar lokal, sehingga dikhawatirkan produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk asing dan kehilangan pasar lokal. Yang kesembilan, sektor keuangan semakin tidak stabil. Yang ke-10, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ke-11, memperburuk neraca pembayaran. Yang terakhir, penumpukan kekayaan dan monopoli usaha dan kekuasaan oleh segelintir orang. Indikator keberhasilan suatu negara dalam melakukan pembangunan ekonomi. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya dari pengaruh investor asing bagi peningkatan pembangunan ekonomi nasional, berikut beberapa indikator keberhasilan suatu negara dalam melakukan pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, pendapatan nasional. Telah disebutkan bahwa dengan adanya investasi asing di Indonesia, maka otomatis cadangan modal di Indonesia akan bertambah dan kemiskinan akan berkurang. Hal tersebut tentu akan meningkatkan pendapatan nasional pula. Selain itu, adanya investor asing akan memacu munculnya perusahaan-perusahaan baru. Munculnya perusahaan baru akan menambah pendapatan nasional melalui penarikan pajak. Yang kedua, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita akan otomatis meningkat bila pendapatan nasional bertambah, sedangkan jumlah penduduk tidak mengalami pertambahan. Yang ketiga, kesempatan kerja. Investasi asing di sektor real akan memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian Indonesia melalui penyerapan tenaga kerja. Dengan begitu, tingginya tingkat pengangguran di Indonesia juga dapat diatasi. Yang kedua, peranan sektor industri dan jasa. Investasi asing juga akan meningkatkan pertumbuhan industri dan jasa karena mendorong dari investasi asing. Selanjutnya ini ada tabel realisasi investasi penanaman modal asing untuk PMA berdasarkan lokasi periode Juli sampai September triwulan 3 tahun 2020. Di sini ada beberapa proyek di lokasi di Provinsi Indonesia dengan nilai investasi US juta dolar itu sekitar 7.370,6. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.